masalah. Nah, itu dibalik. Nah, begitu dibalik, nanti setiap OPD itu punya tujuan, sasaran, indikator. Nah, itu sakit sudah. Itu yang akan diukur oleh Kemenpan nanti, Bu, di dalam sakit. Itu, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin saya kembali sedikit ke yang Boleh, Bu. nomor satu tadi, Pak ya. Nah, Eh, gimana? masalah ditarik-tarik tadi itu, Pak. Jadi kalau kemarin sempat kami menyusun log frame RB tematik, Pak. Izin salah satunya itu inflasi. Tadi yang ketahanan pangan itu kalau ketika kami menyusun log frame kemarin, saya kurang hafal nih yang hadir kemarin dari tim Bapeda siapa aja waktu nyusun log frame, Pak. Nah, itu ketahanan pangan itu masuk mempengaruhi inflasi, Pak. Nah, ini. Iya. Ya, gini, Bu. Nah, ini sebenarnya bukan log frame. Ya, ya bisa pakai log frame ya, tapi kalau logical framework itu sebenarnya pasnya untuk konsistensi nyusun program, ya. Itu ada satu matrik lah. Jadi kalau bisa setiap program kegiatan itu punya satu matrik log frame, sehingga begitu nanti diaudit, ditanya oleh siapapun, kita bisa jawab bahwa program kegiatan ini untuk menjawab masalah ini. Kalau masalah ini dijawab, dia akan menghasilkan dampak ini, outcome ini. Impact-nya apa, outcome-nya apa. Itu log frame, Bu. Nah, tapi kalau yang sifatnya tadi inflasi, nah misalnya inflasi ini jadi problem, jadi permasalahan utama, salah satu, Bu ya. Jadi permasalahannya daerah, ya, saya sebut permasalahan daerah. Nah, eh, sebenarnya sebelum apa namanya, sebelum masing-masing apa namanya, sebelum masing-masing apa OPD itu merumuskan tadi masalah pokok, masalah akar masalah. Nah, itu ada forum yang namanya tematik, holistik, integratif, spasial. Ini untuk membahas masalah-masalah yang sifatnya lintas sektor, multisektor, atau cross-cutting issues. Jadi, inflasi, kemiskinan, pariwisata, kemacetan, banjir. Nah, itu nggak bisa, Bu, hanya diselesaikan satu dua OPD. Nah, itu dibahas, Bu. Misalnya inflasi ini. Inflasi di Tarakan itu dibahas dulu itu. Nah, disebabkan oleh apa saja, holistiknya itu. Kemudian butuh penyelesaian apa, oke? Setelah itu baru kemudian apa namanya, Bu? Penyelesaiannya itu dalam bentuk program dan kegiatan apa, gitu ya, intervensi. Kemudian sampai ke bahkan satu-satunya provinsi yang menerapkan itu sebelum perencanaan sektoral atau penyusunan dokumen Renstra OPD itu dilakukan forum perencanaan DES itu adalah Provinsi Sumsel. Nah, itu diatur dalam perda sendiri. Jadi mereka menyelesaikan yang lintas-lintas dulu, Bu. Nah, sehingga ketahuan. Nah, begitu terkait dengan pangan, misalnya dengan Dinas Pertanian tadi, berarti inflasi itu terkait apa? Salah satunya yang rentan itu kalau pasokan pangannya itu tidak stabil misalnya. Nah, berarti dinas ini nanti harus menyelesaikan ini. Nah, itu bisa, Bu. Nah, jadi nanti apa penjelasannya ya, intervensi itu dimasukkan ke Renstra oleh dinas itu untuk menyelesaikan masalah lintas tadi. Seperti inflasi. Itu, Bu. Jadi itu dibahas dulu yang lintas-lintas, baru kemudian dibagi sesuai dengan OPD yang terlibat. Begitu, Bu. Sudah clear Baik, Pak. atau tambah Clear, bingung? clear, Pak. Terima kasih. Jadi itu ada contohnya itu kalau Ibu lihat kalau di Bappenas dia pakai lingkaran-lingkaran gitulah untuk memudahkan. Tapi nanti jadinya semuanya ke tabel atau matrik. Lingkaran-lingkaran itu hanya untuk menggambarkan aja, Bu. Ya, lingkaran di tengahnya inflasi. Ada 5 lingkaran. Satu lingkaran misalnya apa tadi pasokan pangan misalnya ya. Nah, pasokan pangan nanti yang harus diamankan apa? Dijabarkan di situ, Bu. Nah, pasokan pangan itu penjabarannya seperti tadi ya, Dinas Pertanian. Nah, yang terlibat siapa? Dinas Pertanian misalnya. Nah, pasokan pangan ini misalnya nanti ada, Bu, misalnya
eh, yang menyebabkan pasokan pangan ini juga ada disebabkan karena logistik terganggu karena jalannya kualitasnya buruk atau tidak adanya konektivitasnya rendah. Yang diberi mandat fungsinya adalah PU misalnya. Nah, jadi PU nanti dia merancang peningkatan jalan atau pembangunan baru, jalan ruas baru sebagai kontribusi untuk menyelesaikan inflasi. Dinas Pertanian tadi dia menjaga pasokan pangan itu kontribusi terhadap inflasi. Tapi inflasinya dibahas dulu bersama-sama ini. Nah, dipilih aja. Jadi tidak semua masalah, Bu. Nah, dipilih kira-kira masalah-masalah apa yang sifatnya lintas yang sangat krusial bagi Tarakan, atau bisa juga nanti ketika program prioritasnya wali kota yang sudah menang, nah itu bisa juga program prioritas itu dijabarkan apakah itu butuh dukungan lintas OPD ataukah hanya satu OPD. Kalau satu OPD kan nggak ada masalah, Bu ya. Tapi kalau lintas misalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai program prioritasnya wali kota, nah itu nggak bisa cuman pendidikan, itu ada pendidikan, ada kesehatan, gitu ya. Terus ada apa itu dinas pemberdayaan anak misalnya, karena ada konsep keluarga berkualitas misalnya. Nah, jadi gitu Bu caranya. Jadi DIS itu dipakai untuk lintas sektor dan program prioritas. Kalau kami di pusat memakainya untuk dua, lintas sektor, multisektor atau cross-cutting atau program prioritasnya presiden. Nah, misalnya presiden punya prioritas untuk apa? Revolusi mental, Bu ya. Nah, itu baru dijabarkan tuh apa sih isinya revolusi mental itu. Nah, Kementerian Pendidikan harus ngapain, Kementerian dalam negeri harus apa. Nah, ada beberapa kementerian yang terlibat, gitu Bu. Nah, setelah itu jadi masing-masing kementerian membawa kontribusinya itu ke Renstra. Itu Bu. Sip ya, Erina, Siska. Ya, Ya, nah, harus Pak ini. Agus, Nggak ya, tahu kapan lah Mbak Siska nanti kalau bisa ketemu langsung bisa ya, ya, saya ini kalau daring ini waktu ya agak terbatas. ya. Pak Agus kan masih ada waktu sekitar 15 menit, Pak Agus. Siap, Betul siap. ya? Ya. Pak. Ya. Pak Agus mungkin ini aja apa? Atau ada dari yang lain, teman-teman yang lain? Silakan, Den. Monggo, enggak. Ya, kayak Pak Agus. Jadi gini, ternyata pertanyaannya ini ada apa? Hasil kesepakatan juga nih yang dalam ruangan. Ya, jadi Pak Agus gini, eh, terkait yang permasalahan daerah ya, Pak Agus ya, khusus yang permasalahan daerah. Jadi untuk memulainya itu, apakah memang diskusi yang dari OPD-nya dalam rangka dia menyelesaikan masalah pokoknya, itukah dulu yang didahuluin, atau memang permasalahan daerah itu yang ditentukan begitu, itu yang dibahas duluan begitu, atau kedua-duanya harus jalan gitu, Pak? Kalau boleh usul Pak, kalau boleh Ya, usul. Kalau boleh usul OPD tetap jalan ya. ya, Didiskusikan sebagai permasalahan kota di luar masalah OPD itu juga dilakukan. Jadi mungkin yang masalah-masalah yang besar Pak ya, makro ya, misalnya gitu ya, yang ya, yang kemungkinan diidentifikasi sebagai masalah-masalah besar yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh satu dua OPD. Nah, itu bisa didiskusikan sambil teman-teman OPD membuat matriknya itu, karena matrik itu nanti kan ada tabelnya itu kan dipakai untuk sampai ke Renstra, Pak. ya, Masalah pokok, masalah dan akar masalah gitu, Pak. ya. Dan nanti untuk menghasilkan itu yang akan diukur di sakit, tujuan, sasaran, indikator. Dibalik aja sudah jadi itu, Pak. Itu, Ya. itu Jadi Pak.
Ya, jadi Pak Agus, yang permasalahan daerah itu yang di level apa tuh untuk rantek RPJMD-nya itu artinya dia kita bisa tentukan gitu ya juga Pak Agus ya. Maksudnya itu anggaplah masalah penanganan banjir gitu atau penanganan kawasan kumuh gitu. Itu langsung kita munculkan jadi permasalahan kota gitu Pak Agus. Bisa aja Pak, cuman kalau itu tidak gini maksud saya Pak ya, Ya, kalau itu tidak bersama-sama OPD ya, dan ya, juga kalau bersama-sama OPD itu lebih kuat Pak, lebih apa ya, masalahnya itu lebih benar-benar, karena kan yang benar-benar bersinggungan ini kan OPD Pak ya, yang benar-benar. ya, Nah, jadi lebih lebih valid, lebih tepat gitu ya. ya, Nah, saran saya sih dua-duanya ditempuh Pak. Jadi oke, identifikasi awal misalnya menurut apa Bapeda Litbang, ya, permasalahan misalnya banjir, kemacetan, ini. Nah, terus nanti dicek itu. Nah, sambil Dinas PU juga bikin pemetaan masalahnya. Nah, ya, nanti pemetaan masalahnya itu kalau memang banjir nggak ada, belum ada ya dimasukkan, gitu kan. Nah, ya, terus di breakdown tadi Pak, di breakdown ya, ke apa namanya masalah dan akar masalah. Gitu. ya. Jadi artinya sebaiknya kedua-duanya harus jalan Pak ya. Ya, saran saya begitu Pak, supaya ini Pak, supaya apa ya, supaya benar-benar ini prosesnya itu teknokratiknya itu uh, semua terlibat gitu Pak. Jadi ada validasi dari sektoral gitu Pak. Ya, Ya, ya kan kadang-kadang kalau saya begini Pak, kenapa harus begitu? Supaya kita hindari bahwa kita ini menentukan masalah itu ya agak sedikit ngarang-ngarang gitu loh Pak. Jadi kalau dari OPD ini kan benar-benar tadi kan seperti dinas tadi kan kita bahas ini, oh ini nggak tepat ya, untuk akar ya, masalah. Nah itu kan ada proses iterasi yang kuat Pak, gitu kan ya. Nah ya, itu saya yakin insya Allah lebih bagus Pak dibanding dibanding hanya ini. Persoalannya adalah apakah boleh tidak bersumber dari, ya boleh-boleh saja sebenarnya di dalam Permendagri itu kan tidak diatur gitu Pak. Tapi saya pribadi, saya kan sudah punya lab ini Pak di dua daerah ini, Kabupaten Kepayang Bengkulu dan Kota Cimahi di Jawa Barat itu, saya menyarankan dan mempraktekkan yang benar-benar dari bawah ya, dari bawah itu bisa. ya, Bahkan kalau kalau dinas itu mau ini Pak, mau menyerap aspirasi tadi yang Bu Siska ya kalau nggak salah ya bertanya. Nah itu bisa eh, per dinas itu dia menggali dengan stakeholder, dengan masyarakat ya. Nah, ya, sebelum ngisi matrek itu Pak, boleh saja gitu. Lebih tajam lagi itu Pak. ya, Begitu Pak. ya, ya. Makasih Pak Agus. Lanjut, Tiwi, ada yang mau tanya? Eh, ini Pratiwi, Pak Agus. Ya Bu. Mungkin ini cuman mau sedikit merekapitulasi merangkum sedikit kali ya atas apa yang tadi Bapak sampaikan. Jadi ini mungkin sekalian karena Bapeda juga mendengar dan OPD juga mendengar. Jadi kalau boleh saya kesimpulkan bahwa eh, untuk mengetahui masalah, untuk menyusun permasalahan dan isu strategis untuk rantek ini, hal yang pertama kita lakukan adalah mungkin menjaring masalah pokok dari OPD yang nantinya akan kita bahas di internal Bapeda untuk mensinergikan dengan permasalahan daerah atau kota yang ada. Lalu setelah itu, setelah ada kesepakatan di Bapeda sendiri di internal Bapeda, baru kita akan menjaring lagi aspirasi lintas sektor atau lintas urusan di OPD gitu. Apakah seperti itu, Pak? Nah, karena sekali lagi makanya tadi pertanyaan awal saya adalah terkait dengan waktu. Nah, eh, apakah dalam 2 minggu
ya 2 minggu kurang lebih ini apa itu kira-kira bisa kami bisa kami selesaikan kah gitu kira-kira sih Pak. Cuman itu aja sih Pak, supaya kami sama-sama satu pemahaman aja nih Pak tentang mana yang lebih dulu sebenarnya. Ya. Terima Ini kasih Pak. baik. Jadi itu agak sedikit kebalik. Jadi yang pertama, Bapeda Litbang konsentrasi pada masalah-masalah lintas dulu, ya. Nah, masalah lintas itu diidentifikasi, termasuk tadi masalah-masalah kota ya, masalah kota yang kita tidak bicara OPD. Nah, OPD itu tetap melakukan tadi pemetaan masalah pokok, masalah dan akar masalahnya. Nah, nanti untuk menentukan permasalahan daerah dalam rantek, nah itu diambil gabungan masalah pokok seluruh OPD plus identifikasi masalah-masalah tadi oleh Bapeda tadi, Bapeda Litbang. Nah, yang di luar yang kemungkinan tidak ada di dalam matriknya atau tabelnya OPD, nah disepakati. Jadi kalau bisa untuk menentukan dari OPD diolah oleh Bapeda ini, kalau bisa bareng-bareng misalnya. Jadi bukan nanti dari 100 ini Bapeda milih 5, itu bukan, atau 20, 10. Nah, kalau bisa itu bareng-bareng, saya yakin 2 minggu ya, meskipun tidak ideal. Sebenarnya 2 minggu itu nggak ideal, karena memang ini edaran Mendagri ini bikin mules semuanya, semua daerah mules ini. Nah, tapi kalau saya berhitung pragmatis ya, bab satu gampang, bab 2 itu kan sebenarnya paling gampang lah. Bab 2 itu kan sudah ada data, tinggal dikemas. Bab 3 itu BPKAD sebenarnya selesai. Nah, fokusnya itu tinggal di bab 4. Nah, bab 4 itu permasalahan dari sisi strategis. Insya Allah 2 minggu kalau intens selesai. Nah, terus kalau boleh, nah sambil itu nanti masalah-masalah yang tadi lintas itu dibahas dengan teman-teman OPD. Tuh. Nanti kan tinggal dibagi aja. Nah, misalnya seminggu bahas masalah lintas, seminggu daftar dari OPD itu jadi ya sudah diukur bareng, atau kalau seminggu terlalu lama ya misalnya 4 hari, kan kita masih punya lagi 2 hari ya, atau 3 hari, sehingga kita masih punya 4 hari untuk mengemas itu, menyimpulkan, menyepakati untuk dimasukkan dalam bab 4 permasalahan dan susunan. Gitu, Bu Pratiwi. Siap. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Sama-sama. Iya, Pak Agus. Masih ada yang mau tanya, Pak? Ya, semoga yang terakhir, Pak. Ya, saya selalu dikasih waktu terakhir, Pak. Waalaikumsalam. Izin, Pak. Ya, silakan. Jadi, ya terima kasih, Pak. Jadi ini kan terkait sebenarnya pertemuan kita ini adalah peningkatan kompetensi perencana, Pak. Jadi kalau yang terkait dengan OPD kan sudah teruji, Pak. Teman-teman ini mendampingi OPD bagaimana menemukan permasalahannya. Sebenarnya untuk kesempatan kali ini yang mau diasah itu bagaimana caranya bisa istilahnya cross cutting tadi Pak, tematik bagaimana satu OPD itu permasalahan di beberapa OPD kita jadikan satu permasalahan pokok di visi misi di indikator kinerja kota. Nah, contohnya tadi Pak terkait pangan, sebenarnya saya ingin masuk di situ, tapi karena saya tidak mendamping OPD, saya melihat saja. Karena sebenarnya di pangan itu selain pertanian kan ada perikanan, Pak. Nah, jadi itu yang kita mau asah, bagaimana sih sebenarnya bisa melihat pertanian itu tadi kita sudah menemukan kenali permasalahannya. Kemudian tapi perikanan belum sempat teridentifikasi permasalahannya. Jadi kalau misalnya itu di cross cutting kan nanti kan akan muncul permasalahan pokok kota, Pak. Dan bukan cuman ketahanan pangan itu, saya rasa bukan cuman adanya di pertanian dan perikanan, mungkin juga di Disperindak atau apa terkait permasalahan pengelolaannya atau seperti apa, Pak. Nah, sebenarnya skill itu yang kita mau perdalam tadi itu, Pak. Cuman waktunya karena tidak sempat, mungkin Bapak ada contoh-contoh kali ya, Pak ya.
bagaimana Kalau saya cutting kegiatan itu, Pak? ya. Kalau itu ada Bu, itu kan penerapan pendekatan DIS ya, tematik, holistik, integratif, spasial. Itu di RKP mulai dari zamannya Pak Sofyan Jalil ya. Jadi tahun ketiga kalau nggak salah ya, Pak Jokowi itu periode pertama tahun 2014, 15. Mulai tahun 2017 itu sudah pakai DIS, Bu. Jadi di situ itu apa kelihatan gitu. Nah, cuman kan ini karena tadi contoh aja Bu ya. Jadi contoh aja tadi kan seandainya dari bawah dari OPD tadi permasalahannya Dinas Pertanian itu ya, kalau itu mau ditarik menjadi isu strategis jadinya ketahanan pangan. Begitu Bu ya. Nah, bisa juga nanti ketahanan pangan itu di breakdown misalnya. Kalau dikumpulin bareng-bareng nih, ada Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas PU misalnya ya, dan dinas yang terkait. Oke, kita bedah nih dinas ketahanan pangan ini kira-kira permasalahannya apa saja yang menyangkut tusi masing-masing, gitu kan? Solusinya apa? Nah, itu bisa Bu, tapi harus ketemu ini. Ya, ketemu, mereka didiskusikan, diisi. Nah, nanti akan ketemu ini. Ketahanan pangannya di tengah, terus di atas ini kan ada macam-macam ini. Ada soal tadi pertanian tadi, ternak macam-macam ya. Terus ada mungkin perikanan yang Ibu mention tadi ya. Mungkin juga ada perdagangan, misalnya bagaimana mengatur pengawasan soal apa namanya barang dan sebagainya. Nah, sehingga dari situ cross cutting-nya adalah ketahanan, itu Bu. Nah, karena dia cross cutting dan lintas gitu ya, nah dia layak untuk dijadikan satu isu strategis. Tadi kan begitu, kalau mau ditarik ke isu strategis begitu, itu kan. Jadi bisa juga tadi cross cutting-nya itu kita tentukan dulu, Bu ya, kita identifikasi, terus kita diskusi ini. Nah pendekatannya, cara saya kalau ngelatihnya ya harus praktek Bu, harus diskusi kelompok. Nah saya melempar tematik ya yang harus dijabarkan secara holistik ya, solusinya apa saja, terus siapa saja yang terlibat secara integratif. Kalau mau sebenarnya dalam konteks RPJMD dihitung untuk kita daerah itu bisa mengintervensi ketahanan pangan, menjamin ketahanan pangan di Tarakan itu butuh berapa miliar misalnya. Nah, jadi nanti Bu dalam pola penganggarannya agak berubah. Jadi yang diamankan dulu yang lintas-lintas ini, Bu. Yang ketahanan pangan, pokoknya yang menjadi apa namanya ya, cross cutting isunya atau lintas sektornya di Tarakan ini menjadi prioritas pertama yang harus diamankan. Udah 100 miliar misalnya, 100 miliar nanti dibagi untuk berapa OPD, oke kan? Nah, setelah itu sisa duit yang lain untuk perencanaan sektoral masing-masing OPD sesuai tusinya. Nah, kalau saya terlibat di cross cutting isu untuk ketahanan pangan, misalnya ini saya Dinas Pertanian, perencanaan sektoral saya yang tidak terkait ketahanan pangan, misalnya ini Bu ya 50 miliar. Nah, tapi saya terlibat di ketahanan pangan, saya dapat alokasi 10 miliar misalnya. Berarti total alokasi saya di Renstra 60 miliar. 50 miliar sektoral, 10 miliar dari tematik holistik integratif tadi yang untuk cross cutting. Gitu Bu caranya. Nah, kalau itu enak itu perencanaannya, jadi tidak berantem nanti. Nah, kalau itu mau diterapkan, ya mungkin lah ya. Kalau anggaran mungkin next time lah. Tapi kira-kira seperti itu Bu, arahnya sampai ke sana. Itu Bu. Pak, terima kasih informasinya. Sama-sama Bu. Ya, Pak Agus, lewat 5 menit enggak apa-apa ya Pak Agus ya. Lewat-lewat sedikit biasa Pak orang itu. Pak Agus, kami boleh minta nomor kontaknya Pak? Boleh, boleh ya? Pak, silakan. Ya, gitu. Iya, Pak Agus mungkin 0811 Oke. 239 Oke. 17 18 Pak.
2018. 148. Oke. Oke. Makasih Pak Agus. Ya Pak. Oh Pak Agus ini PowerPoint yang tadi Pak yang Bapak Oke. paparkan. Saya share ya. Apa? Ya, share Pak. Ya, share. Ini share. Sudah. Nah, sudah ada kah Pak? Belum ya? Nah, ini sudah saya share. Gimana caranya? Dia share di chat Pak, di chat. Share di chat. Oh, oke. Filenya. Filenya di share di chat bisa Pak ya? Chat ya. Ya. Biar kami belajar lagi Pak. Siap. Eh, Mahal ya Pak Agus ya tiket Jakarta Tarakannya. Ini kalau mau Pak 2 hari saya ajarin semua ini Pak, selesai di Malang ini. Oh gitu, 2 hari Pak selesai ya. Selesai Pak. Bentar. Pak tadi yang kota yang Bapak bimbing itu Cimahi apa tadi Pak? Cimahi dengan apa? Cimahi sama Kepahyang. Kepahyang itu di Bengkulu Pak. Oh Bengkulu. Bentar. Kok bilang ya ini Pak, sebentar. Saya saatnya di mana? Oh ini Cak. Oke. Ini apa ya? Pak Agus, daerah lain yang selesai ranteknya ada enggak ya Pak Agus ya? Wah kayaknya lagi proses Pak. Oh sama semua ya. Saya minggu depan itu ke Kepahyang untuk ngukur. Paling minggu depannya lagi udah selesai Pak. Oh gitu. Iya. Wih cepat juga itu. Ya gimana Pak, Mendagri? Iya, 2 minggu Pak ya. Enggak, total sih 3 minggu sih Pak. Tapi kan Oh iya. jalan dari ini Pak, jalan dari anu ya, Ah. jalan dari apa? Dari awal Juli. Oh, awal Juli ya. Ya karena ya setelah itu Pak, apa? Waktu kami dapat itu sebenarnya kan 3 bulan kami Pak rencananya, begitu dapat Ya. SE itu ya langsung kebut Pak. Ya, kalau Lagi gitu proses ini Pak ya, lagi proses apa namanya? ya. Nah, Agak ya, lama. jadi Pak Agus, kami nanti karena sudah tahu nomor kontak Bapak, mungkin nanti kami kontak-kontak Pak ya. Siap Pak, siap. Ya, Bentar. kayaknya Terus saya pertanyaan. ya, oke. Ini 44 mega, ini PowerPoint Pak. Atau Iya, saya kasih ke Mbak Anu aja, Mbak Pratiwi aja. boleh, Ini boleh, itu boleh, lebih boleh, gampang, boleh, saya. boleh Pak, boleh, Sebentar. boleh. Yang mana lebih ringan ngirimnya? Sekarang itu pakai WA Pak, lebih gampang Pak. Iya, boleh Pak, tidak apa-apa pakai WA. Boleh. Iya. Sekarang email aja nggak laku Pak. Iya. Oke. Ini Sultan. Bagus kalau kalau kami jalan-jalan ke sana itu Oh, Bagus ada di tempat ya biasanya. ada. Saya Senin sampai Rabu ada. Oh gitu kan. Saya rumah kan di Bandung Pak. Oh di Bandung. Iya, ini posisi di Bandung ya Pak. Hmm. Saya Ya. karena sudah rencana utama jadi anu Pak. Seminggu 3 hari aja Pak. Oh gitu. Iya, seminggu 3 hari Pak. Jadi selebihnya sih ya
Soalnya Pak, enggak pernah Bapenas kan Pak ya. Ya, ya. Pokoknya saya kalau hari Jumat jelas nggak ada di Jakarta, Pak. Saya lebih senang di Bandung. Oh gitu. Ya, bisa Jumatan di rumah kan lebih Ya, enak. ya, sudah diterima Pak Sudah dengan ya? Mbak Oke, Tiwi. Pak. Ya, sudah Pak. Oke. Siap, siap, siap. Pak Agus, mungkin acara kita sudah selesai Pak Agus. Siap, makasih Ya, semuanya. jadi mungkin sebelum saya tutup, mungkin kalau memang ada kekeliruan atau penyampaian dari kami gitu, dari peserta dalam bertanya, mungkin mohon maaf Pak Agus, ada yang kurang pas mungkin cara bertanyanya. Ya, jadi mungkin sekali lagi terima kasih Pak Agus bisa membantu kami untuk menyelesaikan rantek RPJMD. Walaupun dari sisi waktu sebenarnya kami membayangkan itu kayaknya mustahil lah gitu ya, selesai cepat. Ya, mungkin itu aja Pak Agus. Sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin dengan mengucap alhamdulillah acara ini saya tutup, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sukses semuanya. Saya izin di Ya, amin.